Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Cynthia Pujala Senda dari Prodi S1 Farmasi semester 2B dengan NIM 19110081. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi dengan materi oral suspensi. Let's start watching. Baiklah, berikut materi yang akan saya jelaskan, yaitu materi mengenai suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam fase cair. Ukuran partikel lebih dari 10 ohm. Partikel suspensi dapat dilihat pada mikroskop biasa. Dapat dipisahkan dengan penyaringan. Dalam bidang farmasi, sediaan suspensi dibuat untuk membuat sediaan cair menggunakan zat aktif tertentu yang tidak larut air. Berikut jenis-jenis suspensi. Jadi, jenis suspensi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, suspensi oral. Yang kedua, suspensi topikal. Yang ketiga, suspensi tetes telinga. Yang keempat, suspensi optalmik. Yang kelima, suspensi untuk injeksi. Dan yang terakhir, suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Berikut pengertian-pengertian dari suspensi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, suspensi oral. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Yang kedua, suspensi topikal. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Yang ketiga, suspensi tetes telinga. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang keempat, suspensi optalmik. Yang dimaksud dengan suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa yang ditunjukkan untuk penggunaan pada mata. Yang kelima, suspensi untuk injeksi. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Yang terakhir, suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Berikut keuntungan dari suspensi. Yang pertama, baik untuk pasien yang sulit menelan obat. Yang kedua, homogenitasnya tinggi. Yang ketiga, lebih cepat diabsorpsi. Yang keempat, dapat menutupi rasa tidak enak. Karena apa? Suspensi ini dapat kita tambahkan dengan bahan tambahan yang dapat menutupi rasa tidak enaknya. Yang kelima, mengurangi penguraian zat aktif. Jika ada keuntungan, maka ada pula kekurangannya. Berikut kekurangan dari suspensi. Yang pertama, kestabilannya rendah atau pertumbuhan partikel. Yang kedua, terbentuknya endapan. Yang ketiga, alirannya menyebabkan sukar dituang. Yang keempat, ketepatan dosis lebih rendah dibanding larutan. Karena apa? Ketepatan dosis pemakaian tergantung pada ketelitian pasien dalam menakar obat tersebut saat ia hendak mengkonsumsi obat tersebut. Yang kelima,
Jika terjadi perubahan suhu, kadang terjadi perubahan sistem dispersi. Yang keenam, harus dikocok terlebih dahulu karena ya tadi kan disebutkan terbentuknya endapan. Selanjutnya, persyaratan suspensi. Yang pertama, partikel tidak menggumpal dan tetap terdistribusi merata di seluruh sistem dispersi. Yang kedua, zat yang tersuspensi tidak boleh cepat mengendap. Yang ketiga, bila partikel-partikel mengendap, tidak boleh membentuk gumpalan padat atau harus terdispersi kembali jika dikocok. Yang keempat, tidak boleh terlalu kental sehingga mudah dituang dari botol atau melalui jarum injeksi. Yang kelima, untuk sediaan obat luar harus cukup cair sehingga dengan mudah tersebar di permukaan tetapi tidak boleh mudah bergerak sehingga mudah hilang dari permukaan. Yang keenam, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas. Yang ketujuh, karakteristik suspensi harus tetap konstan selama penyimpanan. Yang kedelapan, tidak boleh diinjeksikan secara intravena atau intratekal. Yang kesembilan, suspensi harus menggunakan antimikroba. Yang kesepuluh, harus dikocok terlebih dahulu. Yang kesebelas, harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Berikutnya, stabilitas suspensi. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang tentang stabilitas suspensi karena di video saya yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stabilitas. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas penampangnya, maka daya tekan ke atas semakin besar, maka memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Kemudian, semakin besar ukuran partikel, maka semakin kecil luas penampangnya, maka daya tekan ke atas semakin kecil, maka mempercepat gerakan partikel untuk mengendap. Jadi, untuk memperlambat laju pengendapan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel dengan menggunakan mixer, homogenizer, colloid mill, dan mortir. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Dengan menambah kekentalan atau viskositas cairan, gerakan turun partikel yang dikandungnya akan diperlambat atau laju pengendapan diperlambat, sehingga suspensi tetap stabil. Tapi, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi, agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Jika di dalam suatu ruangan mendapat partikel dalam jumlah besar, maka partikel akan sulit melakukan gerakan bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan ini akan mengakibatkan terbentuknya endapan zat tersebut. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi partikel, maka besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu cepat. Kemudian yang keempat, sifat atau muatan partikel tersuspensi. Yang pertama, suspensi adalah suatu sistem yang secara antarmuka tidak stabil. Yang kedua, hal ini disebabkan besarnya luas permukaan partikel atau ukuran partikel kecil, menyebabkan meningkatnya energi bebas permukaan, maka kondisi tidak stabil.
Yang ketiga, untuk menjadi lebih stabil, partikel akan memilih untuk berkelompok, sehingga akan memperkecil luas permukaan dan memperkecil pula energi bebas permukaan. Yang keempat, maka dapat ditambahkan surfaktan untuk memperkecil tegangan permukaan dan menurunkan energi bebas. Flokulasi dan deflokulasi. Ketidakstabilan suatu suspensi menyebabkan suspensi dapat mengalami pengendapan dan pengumpulan partikel. Tipe pengendapan yang dapat terjadi adalah flokulasi dan deflokulasi. Yang pertama, flokulasi. Flokulasi terjadi apabila gaya tolak-menolak antar partikel relatif kecil, sehingga partikel cenderung untuk mendekat dan menggumpal dengan jarak yang cukup untuk membuat flokulat yang renggang. Partikel yang terflokulasi akan mengendap dengan cepat, tetapi karena ikatan antar partikel lemah menjadi mudah untuk didispersikan kembali. Dalam sistem flokulasi, partikel terflokulasi adalah terikat lemah, cepat mengendap, mudah tersuspensi kembali. Kemudian, deflokulasi. Jika energi tolak-menolak antar partikel tersuspensi tinggi, atau akibat potensial zeta terlalu tinggi atau terlalu kecil, maka partikel tidak akan menggumpal atau berkelompok. Kemudian, bila partikel mengendap secara sempurna, maka partikel-partikel tersebut membentuk susunan yang tertutup dengan partikel-partikel kecil mengisi ruang-ruang dari partikel besar. Selanjutnya, partikel-partikel di bawah ini semakin tertekan oleh partikel di atas, sehingga lama-lama menjadi massa yang kompak dan tidak dapat dikembalikan dengan pengocokan. Dalam sistem deflokulasi, partikel terdeflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya membentuk sedimen dan terjadi agregasi dan selanjutnya kick yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Sekian penjelasan dari saya. Thank you. Oke, sampai di sini saja video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, harap dimaklumi karena saya baru pemula. Don't forget to like, comment, share this video, and don't forget to subscribe this channel. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.